Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak. Ya, boleh di-on-kan kameranya. Sudah terlihat Pak Budi. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung. Siap, Pak. Pak Budi di mana lokasi, Pak? Di Pringsewu, Lampung, Pak. Oh, di Lampung. Ya, 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 ya. Ini di sekolah atau di rumah? di sekolah, Pak. Di sekolah. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Budi. Siap. Kemudian ini Bu Mulia sudah tampak juga nih. Terima kasih Bu Mulia sudah bergabung. Lokasi di mana, Bu? Di sekolah, Pak. Di sekolah. Saya lupa daerah mana, Bu? Di Batam. Oh, daerah Batam. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Mulia ya. Bu Citra juga sudah terlihat. Bu Citra Erbina Sembiring. Ya, terima kasih Bu Citra. Masih di mute, Bu. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Lokasi di mana, Ibu? Lokasi di Sumatera Utara, Kota Binjai, Pak. Sumatera Utara, ya. Ini di sekolah atau di rumah? Ini sudah pulang sekolah, Pak. Lagi Sudah di pulang rumah. sekolah. Oh, ya, sudah tetap muka ya. Baik, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Bu Ika boleh di-on-kan kameranya, Pak Eko juga. Kemudian ini Pak Bapak atau Ibu ya? Pak Helmid mungkin ya, Pak Helmid. Wah, Pak Eko nih. Di mana Pak Eko nih lokasi? Masih di mute Pak Eko. Di Blora, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, 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 ya. Ini sedang di sekolah atau di rumah, Pak? Sudah di rumah, Pak. Oh, di rumah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko. Nah, Bu Ika boleh Bu Ika di-on-kan kameranya. Bu Ika sama Pak Helmid ya. Ini kita baru bertujuh ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ini tidak bentrok jam ganjar sekarang ya, siang ini ya? Enggak, alhamdulillah, Pak. Tidak ya, alhamdulillah. Baik itu tetap muka langsung ataupun Daring. online. Gimana Pak Budi dan kawan-kawan ini untuk praktiknya? Lancar ya? Kalau saya sendiri, alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah. berapa kali ambil Iya. data, Pak. Mhm. Berapa kali video di-share, coba dianalisis. Kepinginnya ketemunya kan lihat gravitasi gitu kan. Iya, 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 ingin ini. Ketemunya 8 gitu kan. Mhm. Yang terakhir alhamdulillah ketemu 9,5 kalau tidak salah. Alhamdulillah ya. Fenomenanya apa Pak Budi? Jadi ada ini Pak, terkait dengan pengambilan tracking tuh, kita men-tracknya itu Pak. Ketika saya track satu itu, kemudian kan ada yang lewat otomatis di situ kan bisa sih Pak. Bisa, betul. Nah, dengan lewat otomatis ternyata lebih mendekati Pak. Iya, dengan Akhirnya syarat gambarnya ini ya, videonya jelas. kontras ya. Iya. Makanya kebetulan yang saya pakai kemarin kan Gerak Parabola ini kita pakai bola kasti yang kuning, terus backgroundnya biru, jadi dia kontras, jadi kontras lebih ya. jelas Pak. Jadi gerak parabola ya, Iya. fenomenanya. Baik, baik. Iya. Terima kasih Pak Budi. Ini sudah bergabung nih Pak John. Terima kasih Pak John sudah bergabung. Assalamualaikum. Pak John. Masih di mute Pak John. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak John? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih untuk praktiknya? Lancar Pak John? Ya sebisa-bisanya Pak. Yang direkam fenomena gerak apa Pak John? Pak itu parabol. Oh, parabola juga ya. Parabol yang, Berarti perlu bantuan orang lain ya? Berdua ya? Ada Kalau yang saya merekam sama ada. anaknya malah. Kenapa Pak Budi? Dengan siapa? Dengan anaknya. Oh iya, ada yang melempar seorang, yang merekam saya yang seorang. lempar gitu kan. Saya yang lempar, anak saya yang kelas 5 SD tak suruh rekam. Yang merekamnya, iya, iya. Iya, baik. Terima kasih nih Pak Budi, Pak John. Bu Mulia, bagaimana kabarnya nih untuk praktiknya? Lancar?
Saya sekali ngambil data cuman Pak, tapi setelah dianalisis rupanya itu soalnya nggak sempet Pak. Iya. Dapatnya 10 ya, baik. Berapa gitu. Fenomenanya apa Pak? Bu Mulia? Sama Pak. Oh, gerak parabola juga. Iya. Baik. Padahal bisa juga dengan ini ya, gerak jatuh bebas itu lebih mudah ya. Iya. Kemarin sempat juga sih Pak saya gerak jatuh bebas gitu kan, hanya dapat langsung gravitasi itu. Iya. Ya tak pakai yang gerak parabola lah. Iya, baik, bebas sebetulnya. Jadi boleh dicoba bermacam gerak, tapi nanti yang diunggah ya, yang diupload di tugas satu saja, dipilih salah satu. Bu Ika sudah ini raise hand ya. Silakan Bu Ika. Ya, halo Bu Ika. Halo Bu Ika. Ini tampaknya kepijit ya Bu Ika raise hand-nya ya. Bu Citra bagaimana ceritanya nih untuk praktiknya? Silahkan untuk bagi pengalaman nih. Ya, silahkan Bu Citra. Iya Pak, ini saya kan udah selesai. Sedang menyusun LKPD Pak. Oh, sedang menyusun LKPD. Fenomena apa Bu? Fenomena gerak yang direkamnya. Gimana Pak? Fenomena gerak yang direkamnya, gerak apa? Bebas, Pak. Gerak jatuh bebas. Oke, ya. Baik. Di sana bisa langsung mencari ini ya, mencari percepatannya. Iya, Baik. Baik, terima kasih Bu Citra. Ya, sama-sama Pak. Ini Bu Ainun sudah bergabung ya. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Pak. Ya, boleh di-on-kan kameranya Bu Ainun. Wah, ini ada si kecilnya nih. Nggak apa-apa Bu, sedang di rumah ya. Sedang ngasuh nih Bu Ainun. Gimana pengalamannya Bu Ainun untuk praktiknya? Ada kendala? Alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Bisa dilaksanakan ya praktiknya, baik. Untuk fenomena geraknya yang direkam, fenomena gerak apa Bu? Gerak jatuh bebas Pak. Gerak jatuh bebas. Ini berarti yang melakukan praktiknya paling tidak berdua ya. Ada yang menjatuhkan bendanya, ada yang merekam ya Bu Ainun ya? Sendiri Pak. Oh sendiri bisa ya? Iya dipasang, HP-nya memang di setting di tempat yang bisa. Oh iya pakai ini ya, HP-nya di apa namanya? HP-nya dipasang ya. Iya. Betul. Baik. Terima kasih Bu Ainun. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita untuk hari ini, utamanya adalah presentasi ya. Presentasi itu bukan ujian sidang Bapak Ibu ya. Jadi melaporkan saja, melaporkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, fenomena geraknya apa misalnya. Nah bagaimana hasil di trackernya ditunjukkan, apa yang kurang puasnya di bagian mana gitu ya. Bolanya dari apa atau bendanya dari apa bahannya. Kemudian LKPD-nya seperti apa begitu Bapak Ibu ya. Tentu saja yang kebagian presentasi ya mendapat skor tambahan ya di bagian keterampilan Bapak Ibu ya. Di bagian keterampilannya dapat skor tambahan. Tapi karena waktu mungkin tidak semua bisa presentasi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang lain bisa menanggapi atau ikut memberikan masukan. Begitu. Nah, untuk urutan presentasinya saya bebaskan saja, silahkan raise hand ya. Yang mau presentasi silahkan diklik raise hand siapa saja. Baik, pertama Pak Budi ya. Silahkan Bapak Ibu raise hand yang lainnya. Untuk yang mau presentasi ini. Tentu saja yang kebagian presentasi ya ada skor tambahan ya. Pada nilai keterampilannya gitu ya. Di samping nanti nilai tes akhir. Jadi ada tes akhir, ada keterampilan dari tugas, plus tambahannya bagi yang sudah presentasi. Kemudian
sikapnya itu dari keaktifan di LMS ya. Dari kelengkapan aktivitas di LMS ya. Baru Pak Budi nih, yang lainnya silahkan. Pak Budi urut ke-1 ya, urutan ke-1 tampilnya. Ini sudah bergabung Bu Dwi ya. Bu Dwi Agustin. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lokasi di mana Bu, posisi? Di Kabupaten Pali Pak, Sumatera Selatan. Oh, sama dengan Pak Budi ya, Sumatera Selatan ya? Lampung Pak kalau saya Pak. Oh, berdekatan lah. Beda provinsi ya. Lampung dulu baru ke Sumatera Selatan. Iya, iya. Gimana Bu Dwi, ada kendala untuk praktiknya? Palingan ini mencari gravitasi itu Pak. Oh iya, maksudnya kendalanya itu tidak sama persis gitu ya? Iya. Nilainya. Oke. Fenomenanya apa Bu? Fenomena gerak yang direkam, fenomena gerak yang direkamnya apa? Pakai gerak parabola, Pak. Gerak parabola. Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung. Ini alhamdulillah Bu Ika sudah bergabung juga nih. Selamat siang Bu Ika. Masih di mute Bu Ika. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat Bu Ika? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Ika lokasi di mana ini? Ini di Sampit Pak, Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah. Baik. Ada kendala untuk praktiknya Bu Ika? Ya, kemarin sempat itu Pak, kebingungan masalah pengoperasian softwarenya saja. Oh iya, langkah-langkah dalam menggunakan trackernya ya. Iya, perlu mencermati modulnya ya, atau handout-nya dan juga video ya gitu ya. Ada dua dilengkapi, handout dengan video. Akhirnya bisa dilaksanakan ya Bu ya praktiknya? Iya bisa. Ya, semampunya sudah mengumpul laporan. Iya, baik. Fenomena geraknya apa Bu Ika? Gerak parabola Bapak. Gerak parabola. Baik. Terima kasih Bu Ika. Gravitasinya kemarin ketemu 10,0 berapa gitu. Ya, tidak masalah. Masih mendekati lah 10. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Kemudian Bu Naswa nih, Bu Naswa Hartiningsih. Assalamualaikum Bu Naswa. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Naswa, lokasi di mana? Di Sukoharjo, Jawa Tengah, Solo. Oh, Jawa Tengah. Iya. Iya. Jawa Tengah dengan siapa tadi ya? Solo, dengan Pak Eko, dekat dengan Pak Eko. Tadi Pak Eko dari mana ya, lupa saya. Jawa Tengah juga sama Pak Eko ya. Iya. Bu Hartiningsih, bagaimana untuk praktiknya? Lancar? Iya. Fenomena geraknya apa, Bu? Saya pakai gerak parabola. Oh, parabola juga. Baik, tapi sudah selesai ya, bisa melakukan analisisnya. Baik, Bapak Ibu, untuk presentasi ini sudah satu orang, Pak Budi ya, Pak Budi Susanto. Ini untuk urutan pertama presentasi. Silahkan yang akan presentasi berikutnya raise hand, diklik raise hand-nya. Jadi supaya bisa ini ya, bisa sharing dan juga bisa saling melengkapi. Jangan khawatir, ini tidak dites ya, tidak diuji. Ini kita berbagi saja, bercerita ya, terkait pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan praktik ya. Ya, share screen komputernya gitu ya, diperlihatkan hasil analisis trackernya, kemudian juga ditunjukkan juga LKPD-nya. Walaupun belum beres tidak apa-apa, tunjukkan saja sampai di mana begitu. Setelah Pak Budi siapa? Silahkan klik raise hand. Baik, sambil menunggu kesiapan Bapak Ibu yang lain ya. Kita persilakan dulu Pak Budi ya, Bapak Ibu ya. Pak Budi untuk mempresentasikan atau menunjukkan, bercerita lah tentang praktik yang sudah Pak Budi laksanakan. Sambil di ini ya Pak ya, di share screen ya, diperlihatkan aplikasi trackernya dan juga LKPD-nya. Silakan Pak Budi. Baik Pak, mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Bapak Sony Nah, Skender Pak, ajarin sekalian, bukan berarti saya lebih bisa ini, karena saya nggak bisa ini, mohon nanti masukan dan saran, siapa tahu. Saya yakin banyak yang punya saya ini banyak yang belum cocok gitu. Mungkin saya share screen dulu LKPD-nya Bapak Ibu. Boleh, silahkan. Terkait kenapa memilih gerak parabola. Yang pertama Pak, terkait dengan LKPD yang lebih mudah saya gunakan karena ada contohnya itu pertama itu. Jadi tinggal mengadopsi saja. Jadi kemudian langkah-langkahnya tidak terlalu mikir lagi, terus terang itu Pak. Jadi mungkin bagian tampilannya saja mungkin yang saya edit gitu. Iya. Kelihatan Pak ya? Sudah terlihat Pak. Oke. Jadi di bagian LKPD pertama tentang identitas saya buat seperti ini, kemudian KD-nya kebetulan ini kan kalau di fisika di SMA itu di kelas 10 semester 1 untuk KD 3.5 4.5 sini Pak sampaikan biar siswa juga mengetahui belajar tentang di KD 3.5 dan 4.5. Kemudian tujuan pembelajaran itu adalah menganalisis rumus gerak parabola menggunakan aplikasi tracker. Kemudian petunjuknya bahwa siswa itu mengerjakan secara runtut dua LKPD, yaitu yang pertama tentang pengambilan video sebagai data yang dianalisis, kemudian yang kedua adalah proses analisis datanya berupa video yang direkam di aplikasi tracker. Kemudian yang ketiga, kegiatan prakteknya yaitu petunjuk kerja pengambilan video fenomena gerak parabola menggunakan handphone. Ini karena saya yakin rata-rata peserta didik itu yang mereka punya pasti handphone gitu, yang Android gitu kan, kalau bisa jadi yang iPhone gitu. Tapi secara umum saya sampaikan di sini pakai handphone. Kemudian menggunakan mistar atau slope tip yang kita gunakan untuk nanti kalibrasi di aplikasi tracker. Kemudian bendanya yang akan kita tracking, kalau saya ini kita gunakan bola kasti Pak. Kontras karena backgroundnya tempat saya biru, jadi dinding ya backgroundnya. Pak, dinding backgroundnya itu warna biru, jadi saya gunakan bola kasti. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah merekam lemparan bola itu menggunakan handphone. Kemudian jika masih ragu dengan video yang dihasilkan, jadi saya mengambil video ini tidak hanya sekali, sampai 10 atau 15 kali gitu. Saya cari yang terbaik, yang kualitasnya baik, baru saya lakukan tracking. Kemudian untuk analisis rumusan gerak parabola menggunakan aplikasi tracker, di sini enggak saya sampaikan bagaimana penginstalan, langsung saja Pak. Mungkin di sini saya gunakan langsung bagaimana menggunakan aplikasi trackernya. Ini adalah awal kita membuka aplikasi tracker, kemudian kita pilih open. Di sini saya tunjukkan, ini agak geser. Buka file video di menu file, kemudian open file atau klik gambar ini agak geser. Agak geser. Kemudian pilih file, lalu klik open. Ini langkahnya 1, open file, kemudian cari filenya, kemudian open. Langkah selanjutnya akan muncul video ini, walaupun sebenarnya sama dengan yang di grup kemarin ditanyakan, waduh ini muter, ini kebalik gimana caranya? Saya cari-cari informasi gitu ya, akhirnya dapat muter, alhamdulillah bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengatur frame, yaitu awal frame dan akhir frame. Ini di sini saya sampaikan langkahnya, yaitu yang pertama kita geser di awal ini,
dengan cara klik kanan pada icon putihnya yang kita tunjuk sebagai awal frame, klik kanan, kemudian klik start frame, kemudian hal yang sama pula di akhir frame, itu ini di langkah ketiga, kalau sudah dapat di akhir frame ke kanan, kemudian di set end frame. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah melakukan kalibrasi video dengan koordinat kartesius, yaitu dengan mengeklik icon ini, icon koordinat kartesius, kemudian kita geser di awal frame itu. Jangan lupa yang kemarin disampaikan ini tanda ini yang bahwa dia adalah sumbu X positif di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi sesuai dengan penanda yang kita gunakan. Biar nempel kemarin langsung selotip aja. Saya selotip ini 1 meter yang saya gunakan 1 meter 100 cm gitu. Kemudian klik di bagian atas dengan shift gitu, diklik, dan di bagian bawah juga diklik, nanti akan jadi kalibrasi untuk penanda bahwa kita rubah menjadi 1 meter. Ini untuk kalibrasi penanda ukuran. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan tracking pada lintasan bola. Nah, ini yang saya lakukan terakhir kemarin, Pak. Awal-awalnya saya gunakan yang satu manual itu. Iya, dengan cara manual ya. Terus yang kedua ini yang terakhir yang saya lakukan dengan adalah auto, Pak. Jadi saya lakukan trackingnya di create, point mesh, kemudian masa A, pencet Ctrl Shift di situ, Pak. Ctrl Shift akan muncul, dia akan kursor pada bola, kemudian dia akan buat kotak merah, kemudian sebelah kanan itu nanti klik search, nanti akan nge-track sendiri dia sesuai dengan lintasan, kemudian langsung close. Jadi langsung dapat seperti itu. Nah, selanjutnya ini lintasannya yang sudah di tracking, baru kita melakukan analisis grafik gitu. Yang pertama adalah caranya adalah di bagian grafik itu, ini kan pertama X gitu ya. X, lakukan analisis, klik kanan itu analyze, atau bisa aja diklik 2 kali di bagian kotak-kotak ini di bagian grafik gitu. Kemudian melakukan analisis dengan cara klik analisis itu bisa di kurva fit. Untuk kalau untuk X di sini fit name-nya jadi line, kemudian titik-titik lainnya ini tandanya bisa kita hilangin, kita gunakan line itu. Nah ini diperoleh fit equation-nya ini nanti kita catat, ini juga yang dicatat value-nya ini kita catat. Kemudian hal yang sama itu nanti kita mengubah ke sumbu untuk Y versus T dan VY versus T. Hal yang sama kita lakukan itu. Nah, kemudian untuk analisis data seperti ini sama dengan yang dicontohkan Bapak itu di LKPD-nya. Kemudian kalau untuk analisisnya ini Pak saya buatkan sendiri. Masih kelihatan ya Pak ya? Terlihat Pak. Oke. Jadi saya buatkan berupa slide. Pertama adalah analisis video gerak parabola. Kemudian ini adalah kita menganalisis grafik Y versus T. Dia merupakan gerak lurus berubah beraturan. Ada 2 analisis, yaitu analisis dimensi dan analisis
satuan. Kita tahu bahwa di fit equation itu kan rumus GLBB itunya Y sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Tuh, kita kan analisis dimensi. Kita tahu bahwa kalau analisis dimensi dalam suatu persamaan, maka ruas kiri dimensinya harus sama dengan ruas kanan setiap suku gitu kan. Karena Y dimensinya L, maka setiap suku ini dimensinya juga harus L. Pertama kita analisis yang dimensi AT kuadrat. Jadi kalau AT kuadrat, yang kita tahu dimensinya T, T ini adalah waktu, maka dia T, ini ada kuadrat, T kuadrat. Kemudian kita tahu total dimensinya AT kuadrat itu L, karena Y-nya juga L, maka ini menjadi AT kuadrat, kemudian jadi A, dimensi A itu adalah L per T kuadrat. Nah, sedangkan yang BT, dimensi totalnya yang harus kita ketahui sebelah kiri itu kan L, maka dia juga L, maka kita bisa analisis ini BT, T kecil waktu, maka dimensinya BT, kemudian dimensi BT adalah L, maka B, ini T, B-nya sendiri dimensinya adalah L per T. Kalau C ini kan konstanta, plus konstanta, makanya langsung sama dengan Y. Sedangkan untuk analisis satuannya, bahwa A ini kan satuannya karena L per T kuadrat dimensinya, maka dia satuannya meter per sekon kuadrat. Itu. Ini sama dengan dia merupakan suatu konstanta dari A. Yang kita tahu dari parameter A itu, dari hasil tracking itu, nilainya min 5,005 kali 10 pangkat 0 atau min 5,005. Sedangkan B dimensinya kan L per T, satuannya itu berarti meter per sekon. Satuan ini merupakan satuan kecepatan ke arah sumbu Y. Dari hasil tracking nilai parameter B itu 3,794 kali 10 pangkat 0. Kalau yang C ini dia adalah konstanta, satuannya meter karena dimensinya L itu, satuannya meter. Nah, ini adalah Y0-nya yang dari tracking, hasil tracking parameter C ini setelah dianalisis nilainya adalah min 4,621 kali 10 pangkat min 2. Ini dari grafik Y versus T. Kemudian kita analisis lagi dari grafik VY versus T. Kita analisis dimensinya. Kita tahu bahwa VY sama dengan AT plus B ini dari fit equation ini. Dimensi sama seperti tadi, dimensi sebelah kiri itu L per T, maka sebelah kanan juga harus L per T setiap sukunya. L per T kita analisis yang AT, maka AT itu dimensinya L per T, T sendiri T ini dimensinya T juga, T besar, ini L per T, maka A-nya dimensinya ada L per T kuadrat. Sedangkan B yaitu karena konstanta ya L per T. Kemudian analisis satuannya bahwa A itu dimensinya L per T kuadrat, maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat, yang tidak lain adalah percepatan. Besarnya percepatan ini min 9,751 kali 10 pangkat 0 hasil dari analisis yang di sini parameter A. Kemudian B-nya karena satuannya dimensinya L per T, maka satuannya meter per sekon, yang tidak lain adalah kecepatan 0, kecepatan awal di sumbu Y, yaitu 3,682 kali 10 pangkat 0. Yang terakhir kita analisis grafik X versus T, yaitu GLB, gerak lurus peraturan, analisis dimensinya. Ini dari fit equation-nya, X sama dengan AT plus B. Kita tahu bahwa X adalah jarak, maka dimensinya adalah L. Ruas kiri juga harus L. Mohon maaf ini kelebihan L. Kelebihan satu suku ya. Kelebihan satu suku di sini. Jadi tinggal copy nih tadi di atasnya. Jadi ini dimensi L, masing-masing dimensi L.
AT kita analisis yang AT ini, AT maka dimensinya AT, kita mencari dimensi A, berarti dimensinya A adalah R ini per T, L per T, analisis satuannya, berarti karena L per T, maka dimensinya satuannya meter per sekon, yang tidak lain adalah kecepatan tetapi di arah sumbu X, yang parameter A ini dari grafik itu diperoleh nilainya 1,301 kali 10 pangkat 0, sedangkan B ini adalah dimensinya L, maka satuannya meter, yang tidak lain adalah posisi awal di sumbu X, yaitu parameter B itu nilainya 4,202 kali 10 min 4. Setelah kita sandingkan ketiga grafik itu diperoleh seperti ini, Pak. Di parameter A, yaitu nilainya min 5,05 kali 10 pangkat 0, kemudian dimensinya itu L per T kuadrat, satuannya meter per sekon kuadrat, yang merupakan konstanta kali A, gitu kan. Nah, A-nya itu setengah dari sini, gitu. Dari sini setelah saya hitung tadi menggunakan kalkulator ini 0,52, kalau 0,52 atau 0,53 mendekati lah. Mendekati gitu. Mendekati di sini gitu ya. Kemudian kalau yang di grafik X nilainya ini adalah nilai kecepatan kalau disandingkan dengan grafik Y mana tadi, oh yang ini yang ini saya sandingkan nilainya ya mirip ya 3,7 ya. 3,7 ini 3,68 kalau satu digit ya sama, kalau dibuat 2 digit ya berbeda. Jadi makna fisisnya dari persamaan ini yaitu Y sama ketemu Y sama dengan min setengah GT kuadrat plus V0 YT plus Y0. Kalau yang di grafik fungsi VY versus T itu menjadi VY sama dengan min, ya, karena ini min GT plus V0 Y, sedangkan grafik X versus T-nya diperoleh X sama dengan V0 XT plus X0. Itu hasil dari analisis saya, Pak. Yang sebenarnya saya tidak langsung ketemu kayak gini, Pak. Saya mengulangi lagi, cari yang yang lebih mendekati. Di awalnya yang saya coba komen di LMS itu, kok saya ketemu kalau nggak 78 itu kan. Itu, Pak, kendala saya hadapi. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan, tapi ini saya mencoba seperti itu, Pak. Gitu. Mungkin cukup, Pak, presentasi. Satu lagi, Pak, ini ditunjukkan ininya, aplikasi trackernya, Pak. Oh, aplikasi tracker. Ya, di play itu videonya. Iya, Pak. Oke. Ini, Pak. Ini yang saya kembalikan lagi ke frame pertama. Nah, ya, coba di play. Ya. Nah, ya. Nah, gitu, Pak. Baik, nah, lumayan ya. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 19. Sekitar 20-an ya. 20 kalau data. di ininya 19, Pak. 19, oke, ya, 19 data ya. 19 ya, data. Cukup detail sih datanya. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Budi. Luar biasa nih. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar terhadap pekerjaan Pak Budi ini ya, tentang gerak parabola nih. Sampai ujungnya menemukan persamaan ya. Bu Naswa sudah raise hand, silahkan Bu Naswa. Iya, Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, gitu Pak. Tadi pada waktu play video itu lemparan bolanya melewati dari sticknya. Nah, pada sticknya kan 1 meter. Nah, itu pengaruh apa tidak untuk hasil tracknya? Yang kedua, untuk mentrakirnya dengan manual dan dengan auto track itu berpengaruh terhadap hasil trackernya tidak. Terus kalau saya melakukan uji coba, memang pengambilan videonya agak sulit ya, karena memang pelemparan saya itu saya usahakan tidak melewati sticknya. Yang pertama, yang kedua,
saya mengubah terhadap parameter panjangnya stick dari yang semula 1 meter, saya ubah ke 0,8 80 cm berarti ya? 80 cm. Ternyata hasilnya berbeda, Pak. Hasil dari percepatan gravitasi yang ketemu itu hasil. Nah, analisa saya berusaha mencari tahu itu padahal dari Google yang saya cari itu bahwa percepatan gravitasi itu bergantung pada permukaan bumi ya Pak ya, pertama kalau itu. Yang kedua dari massa benda yang ada di sekitarnya. Jadi itu pengaruh terhadap hasil percepatan gravitasi bumi yang kita peroleh. Ya. Itu saja yang saya tanyakan. Tanggapannya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naswa. Silakan Pak Budi. Mohon izin Ibu Bapak menanggapi, cuman mungkin karena saya tidak terlalu mendalamin terkait dengan ini kan aplikasi penggunaan itu ya. Mohon maaf kalau salah nanti Pak Sony, mohon diluruskan Pak. Pertama terkait dengan stick tadi, kalau pemahaman saya stick tadi itu digunakan untuk kalibrasinya. Digunakan untuk kalibrasi, jadi kita menggunakan 1 meter, 0,8 itu hanya untuk mengkalibrasi bahwa itu video itu kita kalibrasi berapa panjangnya itu dengan tadi penanda tadi bahwa ibu gunakan 1 meter 0,8. Jadi yang menurut saya sih ini pandangan saya ini hanya video ini harus ada kalibrasinya, kita masukkan ke aplikasi itu. Jadi harus 1 meternya itu seberapa gitu kan. Hal 0,8 meter itu seperti apa itu. Belum tentu ketika kita zoom itu panjangnya misal 1 meter dengan 0,8 itu bisa jadi mirip gitu kan, atau 0,5 mirip itu. Makanya dilakukanlah kalibrasi, ada penanda itu. Itu menurut saya kalau ketinggian, kalau hanya 1 meter 0,8 tidak terlalu berpengaruh kecuali kita di posisi sekarang sama di gunung gitu. Nah itu mungkin berpengaruh, itu pengaruhnya juga komanya juga kecil banget itu. Itu karena ini kalibrasi tadi kaitannya dengan aplikasi kalau menurut saya itu satu. Kemudian yang terkait dengan auto tracking dengan kita tracking biasa. Nah, saya nganalisis sendiri Pak. Saya gunakan auto tracking dengan tracking sendiri, ternyata hasil auto tracking itu lebih mendekati dengan hasilnya itu walaupun videonya sama. Makanya saya coba gunakan auto tracking gitu. Karena mungkin ya pengaruh tangan kita ini posisi masanya tadi, pusat masanya itu nggak pas gitu. Itu mungkin berpengaruhnya ke sana. Jadi saya akhirnya gunakan auto tracking gitu, Pak. Jadi itu. Terus satu lagi Bu ya, tadi apa ya? Satu lagi. 2 itu mungkin yang saya tangkap. Gitu. Bu Naswa, masih ada yang terlewat terkait pertanyaannya? Tentang ini tadi ya, auto track dengan manual track, kemudian kalibrasi ya, panjang sticknya, sama G-nya ya, sama nilai G di berbagai tempat ya. Kalau saya hasilnya berbeda Pak, saya sudah mencoba dengan kalibrasi sticknya itu, saya ubah dari yang semula 1 meter, saya ubah ke 0,8, ternyata hasil G-nya ketemunya berbeda. Kemudian untuk auto track saya terus terang tidak mencoba untuk auto tracknya, saya berusaha untuk manual karena pengen tahu dari segi fisiknya itu pengaruh ke geraknya sendiri, analisis geraknya sendiri. Jadi saya untuk ini mungkin Pak Sony lebih bisa menjelaskan lebih lanjut. Sama saja sebetulnya Pak Ibu ya. Jadi nanti setelah Pak Budi, Bu Naswa yang presentasi ya supaya terlihat nanti untuk hasil pekerjaannya. Baik, saya tanggapi dulu. Sebelum saya Bapak Ibu barangkali ada yang mau ikut berkomentar terkait diskusi kita ya, Pak Budi dan juga tadi Bu Naswa mencoba untuk membandingkan dan memastikan. Silakan raise hand bagi yang ingin ulun rembuk. Baik, kalau tidak ada, ini luar biasa. Terima kasih Pak Budi dan juga Bu Naswa ya. Pak John dulu nih, sudah raise hand nih. Silakan Pak John. Hanya konfirmasi tadi karena
koneksi internet saya tempat terputus, jadi tidak mengikuti, Iya, terputus iya. Pak. Gitu aja Pak konfirmasi. Terima Oke, kasih. oke. Suara terdengar jelas Pak John. Baik, pertama terkait ini dulu ya, kalibrasi dulu ya, kalibrasi. Nah, memang kalau kita ingin melakukan analisis fenomena video gitu ya, fenomena fisika dalam video, misalnya gerak gitu ya, menggunakan tracker. Syarat utamanya kita harus meletakkan objek yang akan digunakan sebagai acuan gitu ya. Boleh ballpoint, boleh mistar, ataupun misalnya lakban gitu ya, seperti yang Pak Budi menggunakan lakban. Apapun, misalnya busur panah gitu ya, anak panah atau apapun. Yang penting benda itu kita ukur terlebih dahulu. Dan kita ketahui panjang reelnya. Tidak mesti 1 meter, bebas. Mau 1 meter, mau 0,8 meter gitu ya. Mau 0,5 meter boleh. Nah, posisinya pun tidak mesti vertikal gitu ya. Tidak mesti horizontal, bisa diagonal juga ya. Bebas di ini ya, bebas, yang penting ada atau terekam di dalam video. Tampak di dalam video gitu ya, utuh terlihat penandanya itu. Nah, tujuannya penanda itu adalah untuk sebagai perbandingan dimensi panjang tentunya ya. Dimensi panjang dari penanda terhadap bagian-bagian lain di dalam video itu. Jadi kalau kita sudah memberikan informasi, yaitu melakukan kalibrasi, misalnya bahwa panjangnya itu 1 meter. Berarti bagian plakban itu dari ujung ke ujung panjangnya 1 meter. Kalau sudah kita input nilai itu, maka di bagian manapun panjangnya akan diketahui. Di bagian lain dari video itu panjangnya akan diketahui secara otomatis. Baik yang vertikalnya, yang horizontal, yang miring itu sama gitu ya. Nah, tentu ada sedikit ada sedikit ketidaktepatan. Seandainya posisi videonya itu, posisi kamera terhadap bidangnya itu tidak tegak lurus. Antara bidang, misalnya bidangnya begini ya, bidang dinding gitu ya, dengan videonya. Nah gini ya, ini dindingnya, ini videonya. Kemiringan arah kamera terhadap dinding atau bidang itu akan berpengaruh terhadap nilai kalibrasi. Karena kalibrasinya itu kan satu ini dengan bidang ya, nempel ke bidang kan kalibrasinya. Yeah. Nah, videonya itu semestinya tegak lurus. Nah, jadi kalau ada perbedaan sedikit tidak apa-apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi akibat pertama arah dari video dengan bidangnya kurang tegak lurus. Yang kedua, penentuan ujungnya. Ujung penandanya. Ujung atas dan ujung bawah tidak pas di ujung, misalnya begitu ya. Bisa jadi kan. Akhirnya yang kita berikan nilai, misalnya harusnya lakban itu kan dipotong 1 meter ya, 100 cm. Tapi ketika melakukan kalibrasi tidak pas di ujung, agak ke dalam gitu ya, maka itu kurang dari 100 cm sebetulnya. Tapi kita kasih nilai 100 cm, itu pun ada pergeseran, tapi kan kecil sekali pergeserannya gitu ya. Atau malah sebaliknya, kelebihan di luar itu ya, memberikan titik ujungnya itu di luar penanda. Nah, itu pun sama, memberikan nilai kalibrasi yang berbeda. Nah, seandainya lakban yang asalnya 100 cm, nah ingin tahu dipotong misalnya digunting 20 cm. Sehingga yang tersisa itu 80 cm. Nah, ketika dilakukan perekaman ulang dengan menggunakan penanda yang 80 cm, itu hasilnya tidak akan jauh dengan yang 100 cm gitu ya. Karena kan kita sudah, kecuali kalau nilainya saja yang diubah, misalnya lakbannya itu 100 cm. Pertama dikasih nilai 100 cm atau 1 meter, yang kedua dikasih nilai 0,8. Nah, itu akan berpengaruh terhadap nilai, karena itu akan mengubah nilai kalibrasi. Tapi kalau
panjangnya dipotong dulu gitu ya, kemudian dikasih nilai seperti nilai sesungguhnya, itu tidak akan mengalami perubahan semestinya Bu Naswa. Yang Bu Naswa lakukan, panjang penandanya itu 100 cm asalnya ya. Kemudian dipotong ya Bu ya. Dipotong 80 cm, kemudian diganti nilainya menjadi 80 cm, mestinya sama nilainya. Nah, adapun perbedaan itu adalah akibat dari percobaan yang kedua. Seperti mengukur ya, pengukuran pertama, pengukuran kedua itu kan ada perbedaan sedikit. Tapi mestinya tidak berbeda jauh untuk benda yang sama. Itu terkait dengan penanda. Jadi penanda itu tidak menjadi pengikat bahwa gerakannya itu harus ada di sekitar penanda, tidak ya. Yang penting penanda itu terekam di dalam video. Gerakannya bebas. Mau melewati penanda, mau di atasnya, di bawahnya gitu ya. Yang penting ada. Itu hanya untuk mengkalibrasi dimensinya, dimensi panjang yang terekam di dalam video itu. Kalau waktu kan tidak masalah. Waktu itu akan diambil datanya dari data videonya. Karena data video itu sudah memberikan nilai waktu sesungguhnya gitu, detiknya itu sudah ada. Yang belum ada itu nilai panjangnya. Nah, supaya dapat supaya tracker itu menganalisis sesuai dengan fenomena dan objek nyatanya gitu ya, lingkungan nyatanya, maka kita kalibrasi nilai-nilai panjangnya yang ada di area yang kita rekam begitu. Itu terkait penanda. Yang kedua terkait manual tracking dengan auto tracking, itu sama saja sebetulnya. Tentu auto tracking akan mempermudah. Karena kalau punya 19 titik dengan manual kan dititiki satu-satu gitu ya. Dititiki satu-satu terus gitu kan. Tapi kalau dengan manual, dengan auto kan, tinggal minta auto langsung seret, jadi kan gitu. Prinsipnya sama, prinsipnya menitiki atau memberikan jejak ya, menandai jejak dari gerakan bolanya. Kebetulan yang Pak Budi itu bola ini ya, bola kasti. Menandai jejak dari bola kasti. Seandainya yang manual itu teliti gitu ya, tidak terburu-buru, titiki di tengah-tengah bola terus satu-satu, mestinya nilainya sama, mestinya ya Pak Budi ya. Mestinya nilainya sama. Jadi kalau misalnya belum sama, coba lagi Pak kalau ada waktu luang gitu ya. Dicoba lagi ya. Mestinya sama itu ya. Kemudian terkait nilai G ya tidak masalah. Nilai G tidak mesti 9,8 kan gitu ya. Ya mendekati sajalah 9, sekian, 9 atau 10 gitu ya. Toh kan ini pengukuran sendiri gitu ya. Kita kan tidak tahu persis di daerah kita itu berapa sebetulnya nilai G-nya. Nah, namun sebetulnya nilai G di suatu tempat itu walaupun tergantung dari ketinggian atau jarak dari pusat bumi gitu ya, tapi itu kan tidak terlalu signifikan ya. Kalau hanya berbedanya 1 meter, 2 meter, 10 meter kan tidak masalah gitu ya. Masih nilai G yang sama, tidak terlalu jauh nilai G yang sesungguhnya gitu. Nah, begitu. Adapun nilai yang berbeda dengan G-nya tidak masalah, terima saja itu ya. Tinggal dianalisis nanti, tinggal dianalisis. Bisa jadi efek gesekan udara berpengaruh terhadap benda. Memang massa itu tidak berpengaruh ya. Massa benda tidak berpengaruh terhadap nilai percepatan yang diterimanya gitu ya. Nah, tapi dimensi benda itu ketika bergerak kan bergesek dengan udara, tinggal diperhatikan seberapa besar signifikansi dari gaya gesek udaranya gitu ya. Silakan dicoba saja misalnya bola kasti ya yang Pak Budi lakukan, cari bola plastik yang seukuran lah, bola plastik kecil. Bola plastik dengan bola kasti, coba dicobakan bagaimana hasilnya ya. Kalau ingin lebih jauh membandingkan, itu bagus sekali. Seandainya banyak variasi benda dibandingkan, itu akan merangsang siswa untuk berpikir sebetulnya, membandingkan fenomena. Oh, kalau begini ternyata ada perbedaan, apa penyebabnya dan seterusnya gitu. Itu bagus sebetulnya. Itu terkait nilai G. Begitu ya Bu Naswa ya. Nah, tapi kalau menurut saya, Bapak Ibu, ketika ke siswa kalau ingin membolehkan siswa menggunakan auto track, jangan langsung. Kalau boleh
dia harus mengalami dulu melakukan manual track dulu supaya terbayang, oh auto track itu sebetulnya proses dari manual track yang diotomatiskan begitu. Supaya terbayang dulu. Nanti ketika misalnya dibutuhkan karena nilai dari manual track kurang memuaskan, nah dicobalah dengan menggunakan auto track. Dengan syarat videonya harus kontras ya. Objek dengan backgroundnya harus kontras. Baru bisa dilakukan auto tracking begitu. Baik, Bu Mulia sudah raise hand, silahkan Bu Mulia. Mau nanya terkait dengan percobaan Bu Naswa tadi, apakah tidak ada pengaruh dari kecepatan mula-mula yang diberikan itu, Pak? Kecepatan mula-mula untuk gerak parabola ya? Iya, yang tadi kan percobaan Bu Naswa kan berbeda katanya. Itu kan P0-nya beda-beda. Iya, Gerak parabola Pak Budi dengan gerak parabolanya Bu Naswa, P0-nya dijamin beda. Iya, jadi mungkin kata Bu Naswa tadi kan ketika dia dipotong jadi 80 gitu kan Pak. Yang awalnya tadi 1 meter gitu kan, waktu kita memberikan tolakan pada bola tadi mungkin ada pengaruh gitu ya Iya. Pak. Benar. Sudah otomatis ketika Bu Naswa itu mencoba 2 kali misalnya ya. Yang pertama menggunakan penanda 100 cm, yang kedua menggunakan penanda 80 cm, itu kan 2 percobaan yang berbeda. Artinya gerak parabolanya sudah berbeda. Gerak parabola pertama dengan gerak parabola berbeda itu apa? Tingginya pasti berbeda gitu ya. P0-nya berbeda gitu ya. Jarak tempuh atau jarak terjauh juga pasti berbeda. Tetapi dia bekerja di tempat yang sama kan. Sebetulnya G-nya sama gitu ya. Mestinya G-nya sama ya. Sama. Dan lingkungannya tidak mengkerut kan. Yang dipotong itu hanya penanda. Tapi kan bidangnya background-nya tidak mengkerut kan. Tetap sama seperti itu. Nah mestinya itu memberikan nilai yang sama terhadap dimensi bidang yang dikalibrasi begitu. Oh iya begitu. Tinggal mungkin ini aja apa namanya faktor error dalam pengukuran lah gitu istilahnya gitu ya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan stopwatch, kalau kita menggunakan tracker itu jauh lebih akurat ya. Iya Pak, karena kalau pakai tracker kan timernya sudah real. Sudah otomatis. Kalau stopwatch itu bunyinya dulu baru refleks gitu. Gitu. Nah itulah kelemahannya ya. Nah bahkan bagus sekali sebelum menggunakan tracker, ajak dulu mencoba dengan manual gitu ya. Oh gitu, pembanding. Iya. Sehingga ketika tracker itu kan pakai IT ya, pakai komputer, sehingga ada bayangan mengaitkan antara kegiatan nyatanya siswa itu menggunakan stopwatch, menggunakan roll meter gitu ya. Nah kemudian menggunakan tracker sebetulnya itu juga, cuman dibantu dengan teknologi manual trackingnya. Nah kurang puas tracking auto, tapi terbayang auto ini adalah peristiwa yang mengotomatiskan tracking manual gitu. Yang penting siswa itu tidak kehilangan ini orientasinya gitu ya, tidak kehilangan arah ketika berpraktikum. Gitu. Baik, berikutnya supaya tidak penasaran mungkin Bu Naswa dulu ya. Bu Naswa boleh sharing hasil kerjanya. Kalau sebenarnya saya sendiri kurang percaya diri dengan hasil kerjaan saya ini, Pak. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya di sini tidak ada yang salah ya. Itu kan hasil tergantung dari ini saja. Tidak ada yang salah. Hasil tergantung dari objek dan fenomena yang kita ambil kan. Kemudian data yang kita ambil. Silakan Bu Naswa. Ya, sebenarnya di sini saya yang terutama yang tadi saya ajukan sebagai bahan pertanyaan itu cuma di sini loh Pak. Ini saya boleh tidak mengulang. Boleh di-share lagi. Ini di share screen yang ditunjukkannya apa? Sebentar. Belum kelihatan ya Pak di situ? Belum ya. Supaya bisa pindah-pindah, pilih yang ini. Personal, kemudian yang your entire screen. Kemudian diklik screen-nya, kemudian share.
Lu layar ini. Maaf Pak. Iya, silakan dicoba Bu Naswa. Oh iya, sambil menunggu, Ibu silahkan menuliskan nama dan asal sekolah di chatnya ya, sebagai bukti kehadiran. Ya, dicoba Bu Naswa ya untuk share screen. Berarti nanti boleh menunjukkan 2 video ya, video yang menggunakan penanda 1 meter dengan video yang menggunakan penanda 80 cm 0,8 meter. Ya, sudah terlihat Bu Naswa. Nggak bisa kebuka. Yeah. Ini laptopnya. Aplikasi trackernya ya Bu ya, tidak terbuka. Nggak tahu, ini pakai laptop yang berbeda Pak. Oh iya. Nggak mau bisa dibuka kok. Mau ya tadi bisa ya nggak mau. Ya kan sih. Mau iso aku tiba-tiba raisa kenal aku bakal apa nih. Bapak Ibu, mohon maaf saya terlempar barusan. Sudah gabung lagi ini. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya silakan Bu Naswa dicoba ya untuk nah ini. Ini yang berapa senti Bu penandanya? Ini yang 0,8 Pak. Oh 0,8 ya. 0,8. Coba di play Bu, di play videonya. Ya sebentar. Ya seperti itu Pak. Belum terlihat. Belum terlihat. Oh ya sedang. Oke ya. Itu yang 0,8 meter ya. Iya. Diperoleh G-nya berapa Bu Naswa? G-nya diperoleh 9,48 Pak. Mendekati lah 9,4 ya. Iya 9,4. Nah kalau yang itu yang 1 meter bisa ditunjukkan videonya Bu untuk penanda 1 meter. Yang 1 meter.
agak. Ya, dicoba. Ini karena saya tadi terlempar, di chatnya itu jadi kosong kembali, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mengisi lagi nama dengan ini ya, nama dengan asal sekolahnya. Tadi terlempar sayanya, jadi hilang chatnya nih, kosong lagi. Baik, Pak. Walaupun saya ada ini sebetulnya, ada Google Meet attendance list, tapi itu yang tertulis kan nama di videonya ya, di kamera yang Bapak Ibu ini kan, nama di akunnya. Atau kalau misalnya Bu Naswa tidak menampilkan layarnya, boleh disebutkan saja Bu, nilai G-nya berapa untuk yang video gerak yang menggunakan penanda 1 meter Bu. Ini Pak, yang penanda 1 meter, saya ketemunya (10,6) Pak. Oh ya, agak jauh ya. Iya. 10,6 ya, itu yang 1 meter bahkan. Nah itu mungkin karena beda ininya kan Bu, bukan video yang sama, videonya berbeda. Betul tidak Bu? Videonya sebenarnya sama Pak, saya cuma mengganti panjang sticknya itu. Oh, tidak mungkin bisa Bu, kalau videonya sama. Videonya sama, saya membuat 2 video, saya analisis 2 video. Oh iya, beda video berarti. 2 video tapi dengan gerakan yang sama Pak. Iya, geraknya sama, benarnya sama. Tapi videonya sama, beda. Artinya praktikumnya beda, dua kali praktikum gitu Bu ya? 1 kali Pak, 1 kali praktikum, tetapi panjang sticknya itu yang semula 1 meter, saya ganti. Semula saya menganalisis yang 1 meter dengan video yang sama. Ketemu G-nya itu 10,6. Kemudian saya ganti dengan panjang sticknya saya ubah jadi 0,8. Ibu lempar lagi ya Bu ya yang kedua? Enggak, ya dari video itu tadi. Jadi saya menganalisis 2 video. Bentar Pak. Sebetulnya sticknya itu panjang aslinya berapa Bu? 1 meter atau 0,8 meter yang aslinya? Panjang sticknya 1 meter. Kalau panjang stick 1 meter berarti harus 1 meter yang Ibu kasih. Jangan 0,8, iya harus sesungguhnya. Kalau Ibu kasih 0,8, padahal sesungguhnya kan 1 meter ya? Enggak, Pak, itu kebetulan juga kepotong. Saya cut panjangnya itu, panjang dari yang saya tampilkan juga saya cut gitu, saya kurangi. Oh iya, dikurangi ya? Iya. Tapi kan menguranginya dikira-kira Bu ya? Yang jadi 0,8-nya. Karena kan stick awalnya kan 1 meter, yang itu yakin 1 meter itu kan yakin ujung atas iya, 1 meter. Yakin 1 meter. Iya. Tapi ketika Ibu mengkalibrasi menjadi 80 cm kan dikira-kira ya di videonya. Kecuali ada tandanya, ada angkanya dari 0, 1, 2, 3 sampai 100. Iya Pak, ya, saya kira-kira. Ya. Berarti sebetulnya nilai tapi nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan, soalnya ada tandanya. Oh, ada tanda di 80 cm-nya, ada tandanya ya? Iya. Oh, kalau gitu bisa real begitu. Boleh begitu. Jadi betul-betul gerak yang sama kalau begitu ya Bu Naswa, menggerakkannya sekali. Tapi penandanya itu ada 2.
ada penanda 1 meter dan ada penanda untuk yang sama, penanda yang sama itu dikasih tanah lagi 80 cm. Ya boleh-boleh saja seperti itu, tidak apa-apa. Nah berarti kemungkinannya karena bendanya sama, berarti P0-nya sama, G-nya sama kan sesungguhnya ya, 1 kali gerak gitu kan, yang membedakan hanya panjang ininya, pemberian kalibrasinya. Nah berarti kemungkinan itu kesalahan ada di mana nih perbedaannya? Dari faktor apa? Kalau Kira-kira? saya coba tadi Pak video itu saya coba tracking tadi Pak. Jadi kan lintasannya bola itu titiknya itu kan kayak membayang gitu loh Pak. Kayak membayang. Jadi seperti komet ya. Iya Pak. Jadi kayak komet. Nah itu kan menentukan posisi tracking itu kan juga berbeda Pak. Betul. Video yang sama saya pakai tracking yang saya sendiri tadi sama dengan auto tracking itu beda gravitasinya tadi Pak. Nah makanya yang mendekati itu auto tracking, makanya saya pakai auto tracking tadi Pak. Karena seperti komet tadi Pak, saya nunjukin masanya itu nggak pas gitu. Tidak bulat lagi tapi ada ekornya. Iya Pak. Iya. Nah kalau menggunakan manual, teliti saja tentukan posisi yang paling gelap. Yang paling gelap, tapi konsisten terus di posisi yang gelap itu dikejar terus. Itulah tidak konsistennya kita itu pengaruh ke sana. Nah, cuman untuk keterampilan proses pengukurannya itu akan terlatihkan ketika manual Pak untuk siswa ya. Karena ada proses penentuan titik-titiknya itu secara manual. Adapun hasilnya tidak memuaskan gitu ya akibat dari kekurangan penelitian tidak masalah sebetulnya. Nah, boleh dibandingkan jadi pembanding yang auto track-nya sebagai acuan, dijadikan acuan boleh seperti itu. Nah, yang dari auto track kan bisa Bapak amati kembali ketika di play ulang ya. Itu sebetulnya yang dititiki daerah mana? Daerah ekornya atau daerah kepalanya gitu ya. Silakan dilihat lagi nanti ketika di track. Oh ya, terkait dengan itu sebelum lupa, yang Pak Budi tadi kan di 2 file ya Pak ya, itu bagus sekali yang di PowerPoint-nya, itu detail menunjukkan proses berpikir. Betul ya? Dari penemuan kurva yang matematis gitu ya. Dilakukan analisis dimensi dan satuan. Kemudian dicoba untuk memberikan variabel fisikanya bahwa ini adalah V0Y, ini V0X, bahwa ini adalah konstanta dikali A, A-nya itu adalah G, dan seterusnya, itu dimasukkan ke pertanyaan-pertanyaan penuntun di LK. Nah, sehingga dengan pertanyaan, jadi ketika Pak Budi berpikir, oh ini mestinya K kali A, dibuat pertanyaan di LK-nya itu untuk siswa, sehingga siswa itu menjawab K kali A gitu ya. Ketika K itu setengah, dibuat pertanyaan atau perintah kepada siswa di LK-nya itu, sehingga siswa itu akan menemukan bahwa K itu mendekati 0,5 gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nanti kesimpulannya jadilah persamaan yang ditabelkan di PowerPoint-nya Pak Budi tadi. Bahwa dari kurva XT dapat persamaan ini, dari kurva YT dapat persamaan ini, dari kurva VY kali T dapat persamaan yang ini gitu ya. Nah, sehingga ketika dibandingkan dengan buku, ketemulah bahwa rumus di buku itu sudah duluan ketemu pada saat siswa praktikum gerak parabola begitu ya Pak Budi ya. Ya gitu. Jadi produk sains itu belakangan, prosesnya dulu. Proses beres, ketemulah produk sains. Idealnya semua siswa berpikir begitu, kenyataannya siswa juga ada yang kesulitan dalam mengikutinya kan begitu ya, tidak apa-apa, yang penting kita latihkan terus. Baik, terima kasih sudah share Pak Budi dengan Bu Naswa ya, sudah sharing pekerjaannya. Untuk hasil yang jauh dari G, saya tidak memperdulikan gitu ya. Yang penting prosesnya ada gitu ya, yang Bapak Ibu laporkan itu ya. Yang TRZ dengan LKPD. LKPD itu kualitasnya itu dilihat dari kemampuan memandu cara berpikir siswa menganalisis sampai menemukan kesimpulannya gitu. Baik, masih ada waktu nih. Mungkin satu lagi ya, barangkali Bapak Ibu yang mau share
kegiatan praktiknya, dipersilahkan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya balik bertanya nih. Adakah Bapak Ibu yang iseng-iseng mencari P0X dari tracker? P0X. Apa ya? V0. Pak Budi sudah mencoba mencari V0-nya? Itu tadi ketemu yang di analisis tadi, Pak. Belum. Tadi itu kan P0Y. Oh iya. V0Y dengan P0X. Oh iya. Iya, saya tanyakan P-nya, V0. V-nya aja. Ini yang sudah resultannya. Yang miring gitu ya. Yang ini kan dari ini kan Y, ini X-nya gitu ya. Iya, benar, Pak. Itu yang V-nya, yang V0-nya. Coba Pak Budi ini saja, boleh share screen Pak Budi, karena kan saya tidak punya videonya. Pak Budi yang video trackernya di-share lagi Pak Budi. Nah, dengan aplikasi tracker ini pun kita bisa dengan cepat memperoleh nilai-nilai PCS-nya ya. Seperti V0-nya, kemudian H-nya ya, ketinggian maksimalnya, H max-nya, kemudian X max-nya gitu. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, di tabel itu ada tulisan tabel ya. Di sebelah kirinya bisa diklik Pak Budi, coba. Nah, itu. Tinggal tambahkan saja data apa? Data V. Data V. Oke. Nah, tinggal dilihat di nilai di awal. V yang muncul berapa di tabel. Ini Pak ya? Iya. Nah, itulah V0-nya. Oh, gitu. Kalau H-nya bagaimana? Data H-nya, H max. H max tinggal lihat Y aja Pak Budi. Tabel di Y. Y. Udah Pak ini. Nah, di Y. Tinggal cari yang paling tinggi berapa nilainya. Yang paling besar. 0,655. Di tengah kan ya biasanya? Iya Pak, di tengah Pak. Itu 0,6 berarti 60 cm tinggi maksimalnya. Dari garis horizontal ya, 60 cm dari garis horizontal. Kemudian X max-nya. X max berarti terjauh itu 0,957. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ininya, sudut elevasinya? Sudutnya berarti saya pakai theta ya Pak. Iya, ada itu ya. Tinggal dilihat yang pertama berapa kemiringannya. 66,4. Yang atas ya Pak? Iya. Iya. 66,4. Dapat ya Pak Budi ya? Berapa? Iya, Pak. 66,4 Pak di sini. Iya, ada. Jadi semua bisa Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu menggiring siswanya atau membimbing siswanya ketemu persamaan parabolanya, dengan tracker pun bisa dengan cepat memperoleh nilai-nilai PCS-nya. H max, X max, P0-nya, sudut elevasinya berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Sambil dibandingkan juga dengan ya, betulkah sekian derajat? Kok tidak mungkin gitu ya? Tinggal dilihat saja Pak Budi. Itu kira-kira mungkin tidak Pak Budi? Nilai tetanya segitu, elevasinya. Dilihat dari kurvanya. Kurvanya kan itu ya, nanjak ya? Iya. Berarti sudutnya besar tuh. Sudutnya besar Pak. Gitu ya. Kalau dilihat videonya, iya Pak. Iya Pak, lebih dari 45. Iya benar. Betul. Begitu barangkali Bapak Ibu terkait dengan ini ya, pembahasan praktik. Tentu yang dibahas ini hanya sejauh kinematikanya saja kan. Di tracker ini kan banyak hal lain. Itu pun belum sempat saya gali semua. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa secara mandiri menggali untuk dinamika seperti apa ya. Berarti memasukkan nilai-nilai yang lainnya yang berpengaruh. Misalnya masanya dimasukkan, ditimbang dulu bendanya gitu ya. Pada fenomena tumbukan misalnya kan. Momentum gitu ya. Nah, itu pun bisa dianalisis. Ataupun pada gerak melingkar gitu ya.
atau pada gerak osilasi pun bisa menganalisis. Yang baru dapat saya share itu terkait dengan fenomena ini. Apa kemarin tuh yang di video itu? Spektrum ya. Kebetulan kan di video bawaannya ada spektrum gas hidrogen, lampu hidrogen. Didispersi, dilewatkan ke prisma kan, ditangkap oleh layar jadi spektrum garis. Nah itu pun bisa dilakukan analisis menggunakan tracker asalkan ada penanda. Tentu penandanya bukan penggaris lagi, tapi cahaya lagi, yaitu sinar laser yang warna hijau dengan yang warna apa tadi itu yang di video saya itu merah ya. Nah, tapi dari perangkat pembangkit laser yang diketahui lambdanya. Jadi hanya membandingkan lambda. Kalau yang tadi itu membandingkan panjang, kalau yang fenomena optik bisa menggunakan penandanya itu adalah seberapa disimpangkan ya sinar laser itu. Yang merah dengan yang hijau kan berbeda ininya penyimpangannya. Itu pengaruh dari panjang gelombangnya. Panjang gelombang laser warna merah dengan panjang gelombang laser warna hijau kan berbeda panjang gelombangnya. Nah, sehingga ketika dibiaskan oleh prisma, sudut biasnya berbeda, sehingga jatuh nilainya pun berbeda gitu ya. Nah, itu sebagai penanda. Sementara kan yang garis-garis yang ditangkap di layar tidak tahu berapa panjang gelombangnya. Tapi dengan menggunakan perbandingan itu, bisa dilakukan tracking menggunakan line profil, ketemulah nilai panjang gelombang dari masing-masing garis atau apa namanya itu, garis yang ada di layar itu ya, hasil dari pembiasaan dari prisma. Bapak Ibu mungkin itu saja ya dari saya. Tentu materi yang ada di kelas ini hanya sedikit ya Pak Budi dan kawan-kawan ya, yang di kelas di LMS ini hanya pengantar. Jadi memang tujuannya sebagai trigger bagi yang sudah mengetahui sebelumnya, itu kan tentu sebagai bahan refresh ya, penyegaran kembali. Bagi yang belum tahu sebelumnya, ya ini sebagai pengetahuan awal. Nah, tentu pengayaannya itu bisa Bapak Ibu secara mandiri belajar gitu ya, dari berbagai sumber, tergantung kebutuhannya apa. Dan yang mungkin dilakukan oleh tracker apa saja gitu ya. Itu sebagai awal saja konsep dasarnya. Banyak fitur-fitur yang tidak diungkap di kelas ini. Itu semata-mata karena saya belum mengeksplornya sebetulnya. Yang saya tahu hanya segitu-gitunya gitu ya. Dan itu bisa digunakan untuk fenomena geraknya gitu ya. Dengan gerak parabola sebagai contoh bisa dikembangkan untuk gerak yang lain. Misalnya gerak jatuh bebas. Itu bagus juga kalau di kelas-kelas sebelumnya ada yang mencoba gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Itu kan beda ya? Beda. Kalau gerak jatuh bebas itu kan tidak ada pit nol. Beda, Pak. Kalau gerak vertikal ke bawah itu punya P0. Nah itu bagus, bisa dibandingkan dengan tracker. Kalau punya waktu luang dicoba-coba Bapak Ibu. Ya. Coba untuk gerak yang lainnya. Itu mungkin Bapak Ibu ya, besok Bapak Ibu sudah masuk ke sesi penutup. Dengan agendanya itu mengerjakan tes akhir Bapak Ibu. Mohon serius karena tes akhir ini berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi ada nilai tes akhir, nilai keterampilan, tugas yang Bapak Ibu upload, dan juga keaktifan presentasi dan diskusi. Kemudian nilai sikap dari keaktifan di LMS-nya, gitu, ketuntasan di LMS-nya. Setelah itu, setelah beres penutup, ada tes akhir, Bapak Ibu mengisi RTL ya. Rencana tindak lanjut dalam format Word itu berupa jadwal Bapak Ibu rencana melakukan diseminasi kapan gitu ya. Mulai persiapannya, pelaksanaan dan pelaporannya gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga mengisi angket kepuasan terhadap kelasnya dan kepuasan terhadap fasilitatornya juga ada di bagian penutup besok. Bapak Ibu mohon maaf jika selama memfasilitasi kegiatan di Damba Angkatan 8 ini kurang optimal dari saya, banyak kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan sukses semua Bapak Ibu ya. Amin. Dan bisa mengembangkan kembali dari yang dasar ini menjadi lebih advance secara mandiri ya Bapak Ibu. Amin. Begitu mungkin Bapak Ibu ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya.
Lalu kaitannya dengan penutup tadi, apakah penutup berupa Vicon atau hanya di LMS aja kita ikutin gitu Pak? Untuk penutupan tidak ada penutupan resmi. Kalau pembukaan ada kan kemarin ya, kalau pembukaan ada. Kalau penutupan Bapak Ibu besok tuntas saja di LMS-nya. Oh, siap Pak. Ya, tapi itu bukan kegiatan terakhir. Nanti akan terbuka lagi bagian diseminasi. Diseminasi nanti Bapak Ibu bisa download format laporannya atau sistematika laporannya. Nanti ada link untuk mengupload laporan. Yeah. Kalau sudah upload laporan, nanti ada dibuka lagi link download sertifikat. Tapi nanti ada jadwalnya gitu ya, itu sertifikat nanti setelah seminggu diseminasi. Begitu Pak Ibu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua Bapak Ibu ya. Amin Pak, makasih. Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan Google Meet-nya, dipersilakan Bapak Ibu. Asik.